Jadi orang bertakwa itu sangat hati-hati dalam kehidupan. Bahkan ulama salafus soleh, jangankan tangannya bermaksiat, jangankan mulutnya, mata, telinga, pikiran mereka saja tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, sahabat Teras Dakwah dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita bertemu di kajian interaktif begini. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah, iman kita bertambah, amal kita diterima oleh Allah. Hari ini kita membahas tentang ciri-ciri muttaqin, ciri-ciri orang yang bertakwa. Takwa kita jelaskan dulu definisinya, banyak ditemukan oleh para ulama. Tapi ketika Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Aba Abdurrahman, menurut Anda takwa itu apa?" Ternyata Abdurrahman menjawab, "Ya Umar, seandainya kau berjalan di jalan yang banyak durinya, kau ngapain?" "Ya hati-hati dong," kata Umar. Itulah takwa, kehati-hatian. Jadi orang bertakwa itu sangat sederhana. Takwa itu adalah kehati-hatian orang melakukan sesuatu. Makanya takwa itu berasal dari 3 kata, qaf wa wiya. Qaf itu adalah qanaah, cukup dengan pemberian Allah. Wa itu adalah wiqayah, yakin. Yang ketiga adalah yakin. Kalau kita yakin Allah, itu akan membuat kita takut kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kehati-hatian itu maksudnya adalah sebelum kita melangkahkan kaki kita dari rumah, orang bertakwa itu hati-hati sekali. Ini saya mau kemana nih? Apakah tempat yang setuju Allah ridho? Saya mau pengajian nih ke Teras Dakwah, ridho, berangkat. Kemana nih? Nggak jelas juntrungannya, cuma ngelayap doang. Berarti tidak ada tujuan. Dia hati-hati tidak melangkah, mendingan di rumah. Sebelum tangannya mengayun, sebelum matanya melihat. Orang bertakwa itu bertanya, apakah yang saya lihat itu Allah ridho? Kalau nggak ridho, nggak dilihat. Itu takwa, hati-hati. Sebelum kupingnya mendengar itu, apakah yang saya dengar itu Allah ridho nggak sih? Nah, begitu orang bertakwa. Sebelum mencium, apalagi pemakan. Apakah yang saya makan ini halal? Bizatihi fahuwa fiktisabihi. Apa yang makannya halal? Setelah halal dari zatnya, apakah cara mendapatkannya juga halal? Bukan karena suap, bukan karena korupsi, bukan karena yang pencuri dan lain-lain segala macam. Itulah takwa, kehati-hatian. Jadi orang bertakwa itu sangat hati-hati dalam kehidupan. Bahkan ulama salafus soleh, jangankan tangannya bermaksiat, jangankan mulutnya, mata, telinga, pikiran mereka saja tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanallah. Pikiran saja kita menghayal kayak apapun, nggak ada masalah. Namanya juga berhayal. Kita berhayal ke Bali gitu. Berhayal main di pantai dengan segala macam maksiat yang disediakan di sana. Itu kan berhayal doang. Kita nggak ke sana kok gitu loh. Kita berhayal misalnya korupsi, kita berhayal ini segala macam. Ya liar, akhirnya kita tuh liar. Tapi orang bertakwa itu yang dia jaga. Hayalan saja tidak bermaksiat kepada Allah. Hayalan saja. Apalagi mata, hidung, mulut, telinga, itulah takwa ini. Makanya inilah makna takwa yang diberikan oleh ulama kepada kita, kehati-hatian kita dalam melakukan sesuatu, mengucap, termasuk mungkin menulis di WA, menulis di Facebook, Instagram, segala macam. Sebab kita tulis nanti perjalanan kepada Allah. Apa yang saya tulis itu ada nilai amalnya? Apakah menyinggung perasaan orang lain? Ini dipercayai nanti kepada Allah. Itulah kehati-hatian. Makanya kalau nggak punya tujuan kita menulis di media sosial, mendingan nggak usah nulis itu. Daripada kita dipercayai kepada Allah. Itu takwa. Nah, setelah tahu definisi, kita harus mengenal ciri-ciri orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Pertama, orang percaya kepada yang gaib. Kita jelaskan di pertemuan yang lalu, Allah gaib, kita percaya. Surga neraka gaib, kita percaya. Azab kubur, kita percaya. Karena disebutkan Allah al-ghaib. Wa yuqimunas shalah, kita mendirikan salat.
Wa mimma razaqnahum yunfikun, kita mengeluarkan zakat, zakat fitrah, zakat mal, zakat perniagaan. Itu keyakinan orang bertakwa. Selanjutnya disebutkan dalam surah Ali Imran bahwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum warduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan, kata Allah. Bersegeralah kalian kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka, kata Allah? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri-ciri takwa selanjutnya apalah? Orang yang berinfak dalam keadaan senang dan susah. Ini kita buktikan dalam kondisi Indonesia sekarang ini. Orang kalau berinfak dalam keadaan senang, ya nggak usah diragukan. Dapat warisan mendadak, dapat bonus dari kantor, dapat hadiah, lalu dia menyumbang untuk masjid. Itu luar biasa. Ya, tapi kalau dia dalam keadaan susah seperti kondisi sekarang ini, baru di PHK, tabungan menipis, kebutuhan banyak sekali, bakalan cicilan banyak sekali, tapi masih ringan dia untuk berbagi, itulah orang bertakwa. Karena yakin dengan balasan daripada Allah. Dalam keadaan dorok, susah lah, hidup susah sekarang ini, ya, mencari duit 10.000, 20.000 aja mungkin susah nih minta ampun sekarang ini. Tapi dia rela untuk berbagi, ya. Dia rela, masih menyumbang masker, menyumbang bingkisan untuk orang-orang yang kesusahan. Padahal dia sendiri makin susah. Makanya banyak ulama-ulama dulu, para sahabat Nabi pun, ya, ketika mereka susah, mereka seringan untuk berbagi. Sekarang udah melimpah pun masih peliknya minta ampun, meditnya minta ampun. Itu bukan ciri orang bertakwa. Jadi tidak yakin dengan janji Allah. Itu namanya allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dalam keadaan susah, dia masih ringan untuk menolong orang lain. Padahal dia sendiri mungkin kesusahan. Ya. Makanya banyak kita lihat dulu para sahabat Nabi pun ketika Sayyidina Ali dia mendapatkan sebuah roti. Lalu ada pengemis datang. Padahal keluarga di rumah lagi menunggu juga roti ini. Tapi karena di hadapan mata ada seorang pengemis yang butuh makan, dikasih oleh Sayyidina Ali kepada orang tersebut. Banyak cerita kita sebutkan daripada sahabat dan para ulama yang ketika mereka membutuhkan pun, tapi ada orang lebih membutuhkan, mereka lah berbagi kepada orang tersebut, baru untuk dirinya dan keluarganya. Selanjutnya ciri orang bertakwa dalam surah Al-Imran tersebut adalah allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza. Kazim itu artinya menyembunyikan. Ghaiza artinya kemarahan. Jadi semua orang punya sifat marah, Allah tanamkan pada diri kita. Tapi kazim, menyembunyikan. Makanya kata Imam Syafi'i, orang-orang yang hebat itu kata Imam Syafi'i adalah ketika dia bisa menyembunyikan. Salah satunya menyembunyikan rasa susahnya. Jangan ngeluh sana sini kepada orang lain. Ya, kalau kita uji Allah dengan sebuah ujian, nggak usah ngeluh kanan kiri atas bawah. Kalau kita mengeluhkan ujian Allah kepada manusia, berarti kita mengadukan yang maha penyayang kepada yang tidak maha penyayang. Kita mengadukan Allah yang maha pengasih kepada yang tidak punya rasa kasih. Nggak usah kita sembunyikanlah. Makanya kita Syafi'i, kalaupun kita diuji Allah dengan rasa susah, sembunyikanlah. Kalau bisa orang menyangka kita tidak susah, itu kata Imam Syafi'i dalam ilmu beri kepada kita. Marah juga begitu. Rasulullah kalau marah, kita sebutkan pertemuan yang lalu, mungkin dengan pertanyaan sahabat tentang qada dan qadar. Tidak ada Rasulullah marah ngelempar kursi segala macam, nggak pernah. Kelihatan berubah dari mimik wajah beliau. Sahabat sudah bisa membaca. Wal kaziminal ghaiza. Kita sembunyikan rasa marah kita. Kita sembunyikan rasa susah kita. Allah memberikan kita ujian untuk kita. Nggak usah kita gembar-gembor kemana segala macam. Nggak boleh menceritakan. Bahkan kalau kita suami istri pun, ya hati-hati. Jangan sampai persoalan keluarga kita ceritakan kepada orang lain. Itu bukan dosa besar. Aib. Jadi istri hati-hati. Sekarang media sosial banyak sekali kita perhatikan. Bahkan ada seorang istri yang menyebutkan aib suaminya di media sosial. Subhanallah, itu dosa besar. Suami juga ngetik di WA segala macam. Istri saya begini-begini, nggak boleh. Itu rahasia kita. Makanya dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu pakaian bagimu, suamimu pakaian bagimu. Apa filosofi pakaian? Menutup aurat. Berarti nggak boleh kita ceritakan. Suatu hari Nabi Ibrahim pernah main ke Mekah dari Palestina, mengunjungi anak beliau Ismail. Kebetulan Ismail waktu itu lagi berburu. Ketemulah dengan istrinya. Nak, gimana kehidupan keluargamu?
Wah, rupanya si istri curhat. Wah, susah Pak, hidup Senin Kamis susah banget. Mana suami saya ada rezekinya begitu-begitu aja, nggak berubah-ubah gitu. Apa kata Nabi Ibrahim? Nah, nanti kalau suamimu pulang, kebetulan si anak ini nggak tahu kalau itu mertuanya. Zaman dulu nggih, belum banyak media sosial. Sampaikan pesan saya, apa pesannya? Ghair atababataka, ganti palang pintumu. Begitu Ismail pulang, Mas, tadi ada orang datang ke sini, ciri-cirinya begini. Oh, itu ayahku. Ada pesannya, ada. Apa? Ganti palang pintumu. Mananya apa, Mas? Wah, bahaya nih kata Ismail. Mananya saya harus menceraikan kamu. Karena kamu tidak bisa menjaga rahasia keluarga. Ceritakan kepada mertua sekalipun tuh nggak boleh. Boleh kita ceritakan masalah keluarga kita kepada orang yang bisa membantu kita, tuh boleh kita ceritakan. Kalau kita sakit ke dokter, ya ceritakan ke dokter. Jangan juga diam, nanti dokter bingung mau ngobatin apa itu. Ya. Kepada orang tidak boleh kita lakukan. Setelah bercerai Nabi Ismail menikah lagi dengan perempuan dari Bani Jurhum pada saat itu. Nabi Ibrahim datang lagi, ketemu lagi dengan putrinya. Ismail lagi berburu. Gimana keadaan keluargamu, nak? Wah, baguslah Pak. Dia sembunyikan persoalan keluarganya. Nabi Ibrahim bilang kepada perempuan, nanti kalau suamimu pulang sampaikan pesan saya. Apa pesannya? Palang pintumu sudah bagus, nggak usah diganti. Begitu Ismail pulang, langsung diberikan oleh istrinya, Mas, tadi ada tamu, ciri-cirinya begini. Oh, itu ayahku. Ada pesannya, ada. Palang pintumu tidak usah diganti, sudah bagus. Apa maknanya, Mas? Berarti kamu sudah bisa menjaga rahasia keluarga. Ya, saya tidak boleh menceraikan kamu. Nah, dari sini cerita ini kita ambil kesimpulan bahwa Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Kalian pakaian suami istri. Apa filosofi pakaian? Menutup aurat. Jangan kita sebarkan aurat. Saya membaca di media sosial begitu ya, para orang-orang besar itu ya sering menceritakan aib suaminya sampai hubungan ranjang segala macam itu dosa besar. Apapun persoalan hanya boleh kita ceritakan kepada orang yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Wal kaziminal ghaiza dalam surah Al-Imran, bisa menyembunyikan kemarahan. Yang terakhir, ciri orang bertakwa adalah wal afina 'anin nas, gampang memaafkan manusia. Punya rasa maaf, tidak punya dendam. Suatu hari Rasulullah pernah berkata kepada sahabat, "Ya sahabatku, kalian pengen tahu nggak ciri penghuni sorga?" Pengen ya Rasulullah. Kalau begitu, kalian lihat nanti ada seorang laki-laki yang duduk di posisi di masjid yang Rasulullah sebutkan. Itulah penghuni sorga. Hari pertama sahabat melihat seorang tua, bapak-bapak duduk di sana. Wah, dia duduk di tempat disebutkan Rasulullah. Berarti dia calon penghuni sorga. Tapi kayaknya kurang meyakinkan. Ya, nggak apa-apa deh, mungkin dia salah duduk kata sahabat. Kita lihat hari kedua. Ternyata masih di tempat yang sama. Wah, udah 2 hari nih kata sahabat. Kita lihat 3 hari deh. Ternyata hari ketiga di tempat disebutkan Rasulullah. Persis duduknya di sana. Wah, bener nih kata sahabat. Berarti ini dong calon penghuni sorga. Yaudah, sekarang kita selidikin. Diutuslah seorang sahabat ke rumah. Ada mengatakan sahabat Al-Farisi, ada mengatakan sahabat yang lain. Pak, boleh nggak saya nginap di rumah Bapak? Tujuan sahabat adalah menggali apa ibadah khususnya ini. Begitu sahabat dulu berlomba-lomba ya. Kalau ada Rasulullah mengatakan ini penghuni surga, mereka belajar. Apa kelebihan orang ini? Bukan dihujat, dibully segala macam ya. Penyakit orang sekarang itu. Sampai di rumah. Ternyata nggak ada. Makannya sama, ibadahnya sama. Zikirnya sama, baca Qur'annya sama. Sedekah apalagi, dia orang susah. Wah, pasti diumpetin nih. Sampai hari terakhir 3 hari nggak ketemu juga. Akhirnya di hari terakhir mengakulah sahabat Nabi, ya Bapak, saya kesini hanya memberikan kabar gembira bahwa kata Rasulullah, Bapak adalah calon ashabil jannah, calon penghuni surga. Ya syukur deh kata Pak tuh. Kami ingin tahu Pak, apa amalan Bapak yang berbeda dengan kami? Nggak ada kata Pak tuh. Kan Anda sudah lihat sendiri. Sholat saya sama dengan kalian, zikir saya juga sama, sedekah mungkin hebat kalian, saya orang nggak punya. Coba pikir lagi deh Pak, mungkin Bapak punya amalan khusus. Akhirnya Bapak itu tersadar. Mungkin ini loh, nak atau mas. Sebelum saya tidur setiap malam, saya selalu melakukan 2 hal. Nah, ini yang diajarkan. Pertama, saya memaafkan kesalahan orang yang melakukan kesalahan pada saya di siang hari sebelum dia sempat minta maaf kepada saya. Yang kedua, saya menghilangkan dendam di hati saya kepada orang yang pernah menzolimi saya di masa yang lalu. Itu saya lakukan tiap hari. Oh, sahabat akhirnya sadar. Rupanya Allah ingin mengajarkan kepada kita qalbun salim, hati yang bening, hati yang bersih, hati yang suci. Ya,
Yaumal la yanfa'un, pada hari tadi tidak bermanfaat, malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang datang dengan hati yang bersih dan bening. Kalau kita terjemahkan hati yang bening, tidak punya rasa dendam dan maaf. Itu aja yang dilakukan oleh bapak tua itu. Nah, di sini kita belajar bahwa ciri-ciri bertakwa adalah wal afina anin nas. Biasanya kita kalau ada orang melakukan kesalahan kepada kita, sudah minta maaf pun jarang kita mau maafkan. Apalagi nggak minta maaf. Oh, ini luar biasa nih ketakwaan, ciri orang bertakwa di sini. Nah, dengan ini kita belajar juga ya. Mungkin saya juga belum sampai ke tahap itulah. Mari kita belajar bersama-sama. Kita biasanya dendamnya luar biasa, 7 turunan, 8 tanjakan gitu. Marahnya luar biasa gitu. Nah, menghilangkan dendam juga begitu ya. Kalau ada orang pernah menzolimi kita di masa yang lalu, sebelum dia sempat minta maaf, maafalah kesalahan dia. Jadi sebenarnya hati yang salim ini kita belajar 2 hal hari ini adalah bahwa ingat 2, lupakan 2. Ingat 2, lupakan 2. Apa yang kita ingat? Ingat kesalahan kita kepada orang, minta maaflah. Apa yang kita ingat? Ingat kebaikan orang, ucapkan terima kasih. Lalu apa yang kita lupakan? Lupakanlah kesalahan orang kepada kita, maafkan, dan lupakan kebaikan kita kepada orang. Dendam hilangkan dalam hidup sehari-hari. Mungkin pernah orang menzolimi kita dulu, mungkin kita keluarga miskin dulu, sering dihina sama saudara kita, mau minjam duit bukannya dipinjami malah diomelin, dihina, dibully segala macam. Kadang-kadang timbul dendam dalam hati kita, ya Allah, begini banget sama saudara. Coba deh nanti suatu saat kalau saya kaya dia miskin, awas. Nah, Allah ngabulin doanya. Keluarga yang tadi kaya jatuh miskin, bagi Allah 1 detik memiskinkan orang. Dia jadi kaya. Nah, ingat dia kejadian masa lalu. Ketika dia minta tolong dulu, minjam duit, dihina. Sekarang kakaknya dulu kaya, sekarang jatuh miskin. Minjam duit ke dia. Kesempatan balas dendam ini. Tapi orang bertakwa, ketika kesempatan balas dendam datang, maafkanlah kesalahan orang kepada kita. Lihat Nabi Yusuf ketika dizolimi oleh saudaranya masuk ke dalam sumur. Anak kecil, usia 9 tahun dalam riwayat. Ada mengatakan 7 tahun. Ya. Ketika beliau jadi menteri di Mesir pada saat itu, datanglah saudaranya 9 orang. 10 orang. Ya. Lebih bisa, minta bantuan lagi. Saudaranya enggak, kalau menteri itu adalah adiknya dulu, mereka cemplungi ke dalam sumur. Yusuf tahu itu saudaranya. Kalau ya Pak Menteri, bantulah kami miskin, berilah beras, bantuan. Kalau Nabi Yusuf ingin balas dendam, bisa. Kalian saya kasih bantuan, kata Nabi Yusuf. Tapi kalian nyemplung dulu ke dalam sumur, kan bisa Nabi Yusuf begitu. Tapi ketika kesempatan balas dendam datang, maafkanlah kesalahan kepada orang lain. Rasulullah juga begitu. Kurang apa beliau disakiti di Mekah, dihina, mau dibunuh, diboikot segala macam, diusir dari Mekah, tanah kelahiran. Siapa sih orang gak sedih diusir dari tanah kelahiran? Begitu tahun 10 Hijriah, Rasulullah datang dengan 10.000 pasukan, menggigil orang Mekah semuanya. Apa kata orang Mekah? Haza yaumul malhamah, ini hari pembantaian. Kita bakalan dipancung sama Rasulullah satu-satu. Mendengar itu Rasulullah mengatakan, la, tidak, kata Rasulullah. Haza yaumul marhamah, pakai ro, bukan pakai lam. Ini hari kasih sayang. Izhabu fa'antum tulaqa. Pergilah kalian. Tinggalkan Mekah, sebab Mekah itu tanah suci, nggak boleh lagi orang kafir. Setelah Rasulullah menguasai 8 Hijriah, tahun ke-9 surah At-Taubah, maka surah At-Taubah itu nggak ada bismillahnya. Sebab menghilangkan orang kafir, orang musyrik, nggak boleh lagi berada di tanah suci sampai hari ini. Nah, lihat Rasulullah. Kalau Rasulullah ingin balas dendam, gampang kok. Orang udah menggigil, tinggal dipancungin satu-satu, selesai kok itu. Tapi Rasulullah diajarkan, ketika kekuasaan sudah di tangan, balas dendam sangat bisa sekali. Maafkanlah kesalahan orang. Ini mungkin yang sulit diperhatikan bagi orang-orang yang terjun di bidang sosial politik ya. Kalau dulu dijegal, begitu dia jadi penguasa, mau dijegal juga. Nah, ini bukan budaya yang baik, bukan akhlak Islam seperti itu. Dulu akhlak Islam adalah ketika kesempatan balas dendam datang, maafkanlah orang yang pernah menyakiti kita, menzalimi kita di masa yang lalu. Kalau kita melakukan juga, lalu apa bedanya kita sama dia? Kalau kita melakukan sama, apa bedanya kita sama dia? Sama-sama melakukan kok. Justru orang bertakwa itu adalah walafina anin nas. Ketika kesempatan membalas dendam itu datang, orang yang dulu menzalimi kita, ternyata dia sakit, ya. Oh, biasanya kita seneng, rasain, walat. Tapi maafkanlah dia. Rasulullah ketika diludahin sama seorang Quraisy pada saat itu, ketika yang meludahi itu sakit, bayangkan Rasulullah orang pertama menjenguknya, sampai menggigil tuh orang. Subhanallah.
Ini ajaran dari para nabi dan rasul. Jadi salah satu ciri orang bertakwa terakhir adalah wal afina anin nas, gampang memaafkan manusia. Jadi bukan berarti setelah Ramadan ujuk-ujuk kita menjadi orang yang tidak. Kita perlu belajar dan belajar terus. Kita perlu tarbiyah diri kita. Semoga muncul nanti hati yang yang salim, qalbun salim, hati yang bersih, yang bening, yang jernih, sehingga kita nanti bisa bertemu dengan Allah. Ilaman Allah bil qalbin salim. Semoga kita menjadi orang bertakwa, mendapatkan surga jannatul naim, keampunan dan maghfirah dari Allah, dan bahagia nanti di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.